Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PowerPoint Naswada Zakatu Zahra dengan nomor NPM 202241500042 kelas R6A. Saya, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, ingin mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester dengan mata kuliah metodologi riset. Baik, mari kita langsung saja masuk ke dalam presentasi kali ini. Untuk soal yang pertama itu, mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset, lalu uraikan cara menyusun latar belakang yang baik dan logis. Nah, jadi kenapa sih latar belakang itu sangat penting? Ya karena menjadi pondasi utama dari sebuah proposal riset. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan, apa masalah yang sedang terjadi, dan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Tanpa latar belakang yang jelas, pembaca atau reviewer tidak akan memahami konteks, urgensi, dan relevansi dari penelitian yang diusulkan. Ibarat sebuah bangunan, latar belakang adalah fondasi. Kalau lemah, seluruh proposal bisa kehilangan arah dan makna. Lalu, ada pun langkah-langkah dalam menyusun latar belakang secara sistematis, yaitu sebagai berikut. Nih, yang pertama, memaparkan data-data awal dari sumber yang valid untuk dijadikan sebagai alasan dasar munculnya masalah. Yang kedua, memaparkan fakta dan data yang mendukung permasalahan atau fenomena yang dibahas dalam makalah. Yang ketiga, menjelaskan argumentasi mengapa permasalahan tersebut perlu dibahas. Selain itu, pada bagian akhir ini, penulis bisa menyampaikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga melahirkan judul penelitian. Lalu yang keenam, ada menguraikan terkait variabel dengan memperkuat literatur dan dikaitkan dengan indikator variabel Y yang akan diteliti. Yang kelima, menjelaskan terkait kondisi saat ini variabel Y. Nah, yang keenam, menjelaskan terkait cara untuk mengatasi permasalahan yang ada pada variabel Y dengan memfokuskan ke variabel X. Kemudian, menguraikan variabel X dengan memperkuat literatur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal yang nomor 2, yaitu bagaimana cara menyusun identifikasi makalah yang baik dan logis. Jadi, yang pertama umumnya berupa pertanyaan yang muncul secara implisit dari latar belakang, tetapi jawabannya tidak dijawab secara eksplisit di latar belakang, melainkan harus dipecahkan oleh peneliti itu sendiri. Yang kedua, memiliki beberapa pilihan, yaitu mencari permasalahannya dari tiap paragraf atau mencari permasalahan dari ide pokok latar belakang. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat umumnya mengerucut ke riset yang akan dilakukan, yaitu masalah utama yang akan dipecahkan yang dimana disimpan pada nomor-nomor terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Mengapa perlu ada batasan masalah dan uraikan cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Jadi, mengapa sih perlu ada batasan masalah? Ya, tentunya dengan adanya batasan masalah akan memberi kemudahan bagi peneliti dalam fokus untuk melakukan berbagai macam penelitian. Perlunya batasan masalah untuk 1. Membantu menjelaskan secara singkat dan jelas masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mempersempit satu persoalan masalah. Yang ketiga, memberi batasan jangkauan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Dan yang kelima, memberi gambaran terkait apa saja yang akan dipersoalkan pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Nah, kita masuk ke penyusunan batasan masalah. 1. Batasan masalah dapat berupa teori dan indikator dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Contohnya, tempat penelitian materi yang diteliti dan lain-lain. Yang kedua, batasan masalah tidak mencantumkan judulnya kembali, jangan lengkap. Yang ketiga, batasan masalah harus memperhatikan EYD dalam penulisannya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4, yaitu bagaimana hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Uraikan cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk riset kuantitatif yang baik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian memiliki hubungan yang sangat erat, ibarat pertanyaan dan jawaban. Rumusan masalah berisi pertanyaan inti yang ingin dijawab melalui penelitian, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin
dicapai dari pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, jika rumusan masalah bertanya apa pengaruh A terhadap B, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh A terhadap B. Keduanya harus selaras. Jika rumusan masalahnya banyak, maka tujuan penelitian pun harus mencerminkan setiap pertanyaan itu dalam bentuk pernyataan yang bisa diukur atau diuji. Lalu kita masuk ke penyusunan rumusan masalah. 1. Solusi harus senantiasa dicari. Yang kedua, dari keseluruhan permasalahan yang muncul dalam identifikasi masalah, diambil satu atau beberapa yang nantinya disimpan dalam rumusan masalah untuk dicari solusinya terkait riset yang akan dilakukan. Yang ketiga, harus memperhatikan EYD dalam penulisan. Lalu penyusunan tujuan penelitian. Yang ke-1, jumlah itemnya sesuai dengan jumlah item rumusan masalah. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif biasanya untuk mengetahui atau mendapatkan sesuatu yang mana berkaitan dengan suatu rumusan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5, yaitu susunlah dalam versi ringkas uraian terkait bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Diri Terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Biologi. Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisi tentang tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pendidikan. Di sini pendidik berperan penting dalam proses pencapaiannya dengan mengarahkan peserta didik kepada pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan, terutama dalam pembelajaran biologi. Biologi adalah studi ilmiah tentang kehidupan dan organisme hidup. Biologi adalah ilmu pengetahuan alam yang luas yang mencakup berbagai bidang dan prinsip pemersatu yang menjelaskan struktur, fungsi, pertumbuhan, asal-usul, evolusi, dan distribusi kehidupan. Inti dari biologi adalah 5 tema fundamental: sel sebagai unit dari kehidupan, gen dan keturunan sebagai dasar pewarisan, evolusi sebagai penggerak keanekaragaman hayati, transformasi energi untuk mempertahankan proses kehidupan, dan pemeliharaan stabilitas internal. Searah jarum jam dari kiri atas, buaya Nil, bunga matahari biasa, Escherichia coli, Amoeba proteus, lalat buah, dan Sarcopsipa coccinea. Biologi mengkaji kehidupan di berbagai tingkat organisasi, dari molekul dan sel hingga organisme, populasi, dan ekosistem. Subdisiplinnya meliputi biologi molekuler, fisiologi, ekologi, biologi evolusi, biologi perkembangan, dan sistematika. Antara lain, masing-masing bidang ini menerapkan berbagai metode untuk menyediakan fenomena biologis, termasuk observasi, eksperimen, dan pemodelan matematika. Biologi modern didasarkan pada teori evolusi melalui seleksi alam yang pertama kali diartikulasikan oleh Charles Darwin, dan dalam pemahaman molekuler tentang gen yang dikodekan dalam DNA. Penemuan struktur DNA dan kemajuan dalam genetika molekuler telah mengubah banyak bidang biologi yang mengarah pada aplikasi dalam kedokteran, pertanian, bioteknologi, dan ilmu lingkungan. Salah satu materi yang menyenangkan bagi peserta didik dalam pembelajaran biologi adalah biologi sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan menamakannya dengan istilah cellulae, artinya sel. Penemuan tentang sel berkembang lagi ketika ilmuwan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup
Ia merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut bakteri. Salah satu materi yang penting dalam biologi adalah materi tentang sel yang menjadi dasar untuk memahami struktur dan fungsi kehidupan. Namun, seringkali siswa mengalami kesulitan dan memahami materi ini secara menyeluruh karena bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman konseptual yang kuat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kemampuan berpikir reflektif menjadi kunci penting. Dengan berpikir reflektif, siswa mampu mengevaluasi cara mereka belajar, menyadari kesalahan, serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep yang dipelajari. Salah satu faktor yang berperan dalam kemampuan berpikir reflektif ini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengelola pikiran, emosi, serta tindakannya sendiri. Siswa yang memiliki kesadaran diri tinggi akan lebih terbuka terhadap proses pembelajaran, mampu mengakui kekurangan, dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir secara reflektif dalam memahami materi yang kompleks, termasuk materi sel. Namun, kenyataannya masih banyak siswa yang belum memiliki kesadaran diri yang baik. Mereka cenderung belajar hanya untuk memenuhi tuntutan nilai, tanpa benar-benar memahami bagaimana proses berpikir mereka berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif, khususnya dalam memahami materi sel. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenal dan memilah-milih perasaan pada diri, memahami hal yang sedang kita rasakan dan mengapa hal tersebut bisa kita rasakan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut, serta pengaruh perilaku kita terhadap orang lain. Self-awareness perlu dimiliki peserta didik agar mereka menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga dapat memahami materi dengan baik. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah kemampuan berpikir reflektif peserta didik masih rendah dalam pembelajaran biologi? Kedua, seberapa besar tingkat kesadaran diri siswa dalam memahami proses belajar mereka sendiri? Yang ketiga, apakah sudah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif dalam konteks pembelajaran materi sel? Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hal-hal berikut. 1. Kemampuan berpikir reflektif biologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Lippmann 2003. Adapun indikatornya adalah kelancaran, ketetapan, kejelasan, dan relevasi. Kedua, kesadaran diri yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan teori Goleman 1995. Adapun indikatornya adalah kepercayaan diri dan kesadaran emosional. Ketiga, materi yang dikaji adalah sel. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam memahami materi sel? Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran materi sel. Lalu kita masuk ke slide terakhir, yaitu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Secara teoritisnya, menjadi kontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan biologi, khususnya mengenai faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan berpikir reflektif. Secara praktisnya bagi guru, sebagai dasar untuk merancang strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan reflektif siswa. Untuk bagi siswa sendiri, yaitu membantu meningkatkan kesadaran terhadap cara mereka belajar dan berpikir. Bagi sekolah, menjadi acuan untuk pengembangan program pembinaan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.